mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS baik di Facebook ataupun dari web ISAIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dapat meneruskan kembali membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing terutama diri saya sendiri dan kepada kita semua agar selalu berada dalam bimbingannya dan terhindar dari segala kekeliruan dan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bagi yang ingin menyimak, pada halaman 13 di buku versi cetakan Istanbul dan bab tentang aqsamu ulumihim, faslun fi aqsami ulumihim, itu pasal tentang pembahagian ilmu mereka, yakni ilmu kaum filosof itu. Sebelumnya sudah kita baca aliran-aliran atau kelompok-kelompok kaum filosof yang muncul di zaman klasik, itu zaman Yunani kuno, yang terdiri dari 3 kelompok. Sebutnya adalah kelompok pertama, kelompok Ad-Dahriyun, yaitu kelompok Ad-Dahriyun itu yang ateis. Kemudian kelompok kelompok At-Tabi'iyun, itu kelompok naturalisme yang fokus kepada pembahasan tentang alam. Kemudian kelompok Al-Ilahiyun, yaitu kelompok filsafat ketuhanan, di mana mereka fokus kepada masalah yang berkait dengan sang pencipta alam ini, yang terdiri dari Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Jadi Al-Khaliq sebagai pencipta, dan itu menjadi fokus pembahasan mereka. Karena itu juga dia disebut juga filsafat metafisika. Nah, sekarang cabang-cabang ilmu yang ada di kalangan kaum filosof itu, baik itu kaum Dahriyun atau kaum Tabi'iyun atau Ilahiyun, mereka punya cabang-cabang ilmunya, pembahagian ilmunya. Nah, inilah yang kita baca pada kesempatan ini dengan judul Faslun fi aqsami ulumihim, fasal dalam mengenai pembahagian ilmu mereka.
i'lam anna ulumahum bin nisbati ilal ghardi alladhi tatlubuhu sittatu aqsam. Bin nisbah ilal ghardi alladhi natlubuhu sittatu aqsam. Riyadiyatun wa mantiqiyatun wa tabi'iyatun wa ilahiyatun wa siyasiyatun wa khalqiyatun. Jadi itu 6 cabang ilmu. Yang pertama katanya riyadiyah. Riyadiyah itu adalah matematika. Kemudian yang kedua mantiqiyah. Mantiqiyah itu adalah logika, ilmu mantik. Yang ketiga tabi'iyah, ilmu alam. Ya, ilmu alam itu mencakup fisika, ilmu hewan, ilmu hayat, ilmu tumbuh-tumbuhan, ya semuanya. Jadi mencakup biologi, kimia, fisika. Nah, itu yang dimaksud dengan tabi'iyah di sini. Jadi ilmu alam. Kalau kita di dunia modern, ilmu tabi'ah itu fisika. Nah, fisika tidak masuk kimia dan biologi. Nah, padahal di zaman itu cabang tabi'iyah itu, yang ilmu tabi'ah itu mencakup fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ilahiyah. Ilahiyah itu ilmu ketuhanan atau metafisika. Dan yang kelima siyasiyah, politik, ilmu politik. Nah, itu sudah ada zaman kuno tentang politik. Wa khalqiyah, dan filsafat moral. Nah, ini yang akan diuraikan satu persatu dalam kitab ini. Yang pertama ammar riyadiyah. Adapun matematika, fatata'allaku bi'ilmil hisabi wal handasati wa ilmi hayatil alam. Adapun riyadiyah, maka dia terkait dengan ilmu hitung, ya berhitung, wal handasah, dan teknik, wa ilmi hayatil alim, hayatil alam, ilmu tentang keadaan alam, hayatul alam. Ya, itu yang mencakup tadi alam yang lebih dalam pengertian yang lebih luas, tidak yaitu dalam hal ini tentang ideografinya. Artinya semua peristiwa alam ini bisa diangkakan, ya. Yang di zaman modern ini bisa kita lihat ada statistik. Itu berasal dari ilmu hayatil alam. Artinya segala peristiwa alam ini, keadaan alam ini bisa dimatematiskan. Walaysa yata'allaqu syai'un minha bil umurid dinniyah nafyan wa isbatan. Dan ilmu matematika ini tidak terkait sedikit pun di antara hal-hal dengan hal-hal yang bersifat agama. Jadi tidak terkait dengan agama, nafyan wa isbatan, baik yang negatif maupun yang afirmatif, yang menafikan dan yang mengisbatkan. Ya. Bal hiya
umurun burhaniyah, tetapi bal hiya umurun burhaniyatun la sabila ila mujahadatihi ba'da fahmiha wa ma'rifatiha. Tetapi dia adalah hal-hal yang bersifat dalil atau hujjah. Jadi matematika itu bisa dijadikan burhan, memperjelas atau menjadikan argumen. La sabil la mujahadatihi, tidak ada cara untuk menolaknya atau mengingkarinya. Jadi kita tidak perlu mengingkari matematik ini ba'da fahmiha wa ma'rifatiha, setelah memahaminya dan mengetahuinya. Namun, ini ada namunnya, waqad tawalladat minha afatani, sungguh lahir darinya dua penyakit. Dua penyakit. Walaupun matematika itu bermanfaat dan kita tidak perlu menyangkalnya, tapi kalau kita, kata Al-Ghazali, kalau kita tidak hati-hati, bisa kita kena dua penyakit. Ihdahumal ula, satu yang pertama dari antara satu yang keduanya, di antara yang dua itu, anna man yanzuru fiha bita'ajjubin, inna man yanzuru fiha yata'ajjabu min daqaiqiha wa min zuhuri barahiniha fayahsunu bisababi zalika i'tiqaduhu fil falasifah. Sesungguhnya orang yang melihat atau yang mengamati pada ilmu matematika itu, yata'ajjabu min daqaiqiha, dia menjadi takjub, menjadi kagum terhadap ketelitiannya, daqaiqiha, wa min zuhuri barahiniha, dan dari jelasnya argumen-argumennya, penjelasan-penjelasannya. Fayahsunu bisababi zalika i'tiqadu fil falasifah. Lalu dengan demikian dia dengan sebab demikian kepercayaannya kepada kaum filsuf menjadi baik. Kenapa? Karena para filsuf itu mengerti matematika, oleh sebab itu pemikiran mereka mesti lurus, sehingga mereka terpengaruh dan percaya bahwa kaum filsuf itu adalah baik. Fayahsunu bisababi zalika i'tiqadu fil falasifah wa yahsabu anna jami'a ulumihim fil wuduhi, dan dia mengira, orang yang terkagum-kagum dengan matematika tadi, bahwa semua ilmu mereka kaum filsuf itu fil wuduh, itu ada dalam keadaan terang benderang seperti matematika itu juga. Wa fi wasaqatil burhan kahadzal ilmi, itu dalam dan pada kepercayaan pada dalil atau argumen seperti ilmu ini. Summa yakunu qad sami'a man summa yakunu qad sumi'a min kufrihim wa ta'tilihim wa tahawunihim bisyari' ma tanawalathu al-alsun fayakfuru bitaqlil mahdi wa yaqulu law kana ad-dinu haqqan lama ikhtafa ala haula'i ma'adak tadqiqihim fi hadzal ilm.
fa iza urifa bitasamu kufruhum wa juhduhum istadalla ala anna al-haqqa wal juhdu wal inkaru lid-din. Kemudian ia mendengar atau didengar dari orang yang mengkafirkan mereka dan yang dari kealpaan mereka dan pelecehan mereka terhadap syarak yang diberikan oleh lidah-lidah mereka. Fa yakfuru bitaklil mahdi, maka dia mengkafirkan, maka kafirlah dia, orang yang dengan mengikut dengan taklid semata. Wa yaqulu, dan dia berkata, andai kata agama itu benar, niscaya tidak akan tersembunyi atas mereka itu di dalam keadaan mereka ma'atadqiqihim fi hadzal ilmi, bersamaan dengan telitinya mereka dalam ilmu ini, dan itu bisa membawa kepada ini keyakinan bahwa kekaguman terhadap matematika dengan berbaik sangka kepada kaum filosof, dan itu bisa menyeret kepada kealpaan dan menganggap enteng syariat. Dianggap agama itu hanyalah taklid semata. Dan dia berkata kalau agama itu benar, tentu tidak akan tersembunyi atas mereka, di mana mereka memiliki ilmu yang sangat teliti. Jadi mereka bersamaan dengan ketelitian mereka dalam ilmu ini. Fa iza arafa bitasamu kufruhum wa juhdum istadalla, maka apabila dia tahu bitasamu, dengan komunikasi, saling mendengar, mengetahui keingkaran mereka dan kekufuran dan keingkaran mereka, istadalla, maka dia berdalil ala annal haqqa, bahwasanya yang benar itu, wal juhdu wal inkaru lid-din, itu adalah menolak dan mengingkari agama. Wa kam ra'aita mimman yadillu anil haqqi bihadzal uzri, dan berapa banyak engkau lihat orang yang tersesat dari kebenaran, bihadzal uzri, dengan penyakit ini. Jadi dengan kekaguman mereka kepada matematik bisa beruntut kepada kekaguman kepada para filosof, dan hasilnya nanti dia akan menolak syariat. Wala mustadalahu siwahu, dan tidak ada tempat bersandar baginya selain dia, selain matematika itu atau filsafat. Wa idza qila lahu, dan apabila orang berkata kepadanya, al-haziq fi sina'atin wahidatin laisa yalzimu an yakuna haziqan fi kulli sina'atin, fala yalzimu an yakuna al-haziq fil fiqhi wal kalami haziqan fit tibbi. Yalzimu atau yalzamu. Apabila orang berkata kepadanya, orang yang ahli
yang pintar dalam satu bidang, satu karya, tidak mesti dia tidak mesti dia ahli pada bidang yang lain, pada semua bidang.